Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Wahyu Widayat dari kelas D, matkul metode numerik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mencontohkan bagaimana proses penentuan nilai hampiran cos X pada deret Maclaurin dengan skala toleransi 0,00001. Baik, di sini sudah saya tampilkan turunan-turunan dari cos X. Di sini ada 4 turunan. Yang pertama, turunan dari cos X pertama adalah f aksen, yaitu minus sin, min sin X. Sedangkan turunan dari min sin X adalah sin X, atau turunan kedua dari cos X. Turunan ketiga dari cos X adalah minus cos X. Turunan keempat dari cos X adalah cos X gitu. Nah, dari turunan-turunan berikut maka dapat kita hasilkan persamaan berikut, yaitu cos X sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 4 faktorial ditambah X pangkat 4 per 6 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial. Baik, ini sudah saya siapkan beberapa rumus yang akan kita gunakan untuk mencari hampiran yang akan kita cari. Di sini sudah ada nilai X, nilai sejati cos X, hampiran cos X, toleransi, ada orde, deret, plus atau minus, atau positif atau negatif, hampiran atau error, error, dan rumus untuk mengetahui apakah error yang kita dapatkan lebih kecil daripada toleransi yang sudah ditentukan. Baik, di sini kita harus menentukan nilai X yang akan kita gunakan dulu. Di sini kita akan menggunakan 1 sebagai nilai X. Nah, selanjutnya adalah nilai sejati dari cos X. X-nya adalah 1, maka cos X adalah sama dengan cosinus X, yaitu 1 0,5403. Selanjutnya kita mencari orde. Rumus untuk mencari orde adalah tidak menggunakan formula, kita cukup memerhatikan persamaan ini tadi. Nah, di sini ada 1 X kuadrat, X pangkat 4 dan X pangkat 6. Nah, untuk 1 ini pangkatnya adalah 0, maka kita buat di sini 0. Selanjutnya X kuadrat pangkatnya 2, X pangkat 4 pangkatnya 4, X pangkat 6 pangkatnya 6. Oke, selanjutnya kita mencari deret. Untuk mencari deret, rumusnya adalah sama dengan nilai X kita pangkatkan dengan deret, kita pangkatkan dengan orde dibagi faktorial dari orde itu sendiri. Enter. Oke. Nah, untuk nilai X nya ini jangan lupa kita ikat dengan menekan tombol F4 agar tidak bergeser ketika ditarik ke bawah gitu. Selanjutnya adalah menentukan apakah nilai tersebut positif atau negatif. Kita lihat di bersamaan ini, yang nilainya negatif hanya min X pangkat 2 per 4 faktorial dan min X pangkat 6 per 6 faktorial, yaitu berada di orde 2 dan 6. Nah, untuk menentukan rumus yang akan kita gunakan, kita perlu melihat tabel hisab bagi ini untuk menentukan logika apa yang akan kita gunakan atau algoritmanya. Nah, di sini kita menggunakan angka 4 untuk mencari hisab bagi dari semua ini. Sebenarnya dengan angka apa aja bisa, tapi sekarang kita coba dengan menggunakan angka 4. Oke, kita cari sisa baginya dengan sama dengan modulus 1 dan 4. 1 dan 4. 4-nya jangan lupa kita ikat
karena akan kita gunakan sebagai pembanding di semua angka ini, jadi tidak boleh bergeser. Maaf, sama dengan modulus 1 dan 4. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, bisa kita lihat di sini 2 dan 6 itu nilainya 2. Dan hanya 2 dan 6 yang memiliki nilai 2. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 2 dan 6 ini kan hanya mereka yang negatif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 2 ini mewakili nilai negatif. Sedangkan angka selain 2 adalah positif. 1, 3, 0 itu adalah positif. Maka bisa kita buat rumus sebagai berikut. Sama dengan jika atau if hasil bagi atau modulus dari orde dan 4, karena kita menggunakan angka 4, adalah 2 sebagai yang mewakili negatif, maka hasilnya adalah negatif deret, atau di sini adalah 1. Jika tidak, maka hasilnya positif 1 atau deret. Oke, kita enter. Yes. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya mencari nilai hampirannya. Caranya adalah kita menjumlahkan semua ini sama dengan sum nilai sama dengan sum nilai awal sampai nilai yang aktif sekarang. Nilai awalnya jangan lupa kita ikat. Oke, kita tarik ke bawah. Di sini yang plus minus tadi kita bisa lihat ya. Yang negatif itu hanya 2 dan 6, mengikut kita bisa lihat di sini. 2 dan 6. Oke, selanjutnya untuk kita mencari nilai error. Caranya adalah sama dengan nilai hampiran dikurang dengan nilai sejati. Kemudian kita ikat. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk rumus selanjutnya adalah kita akan mencari tahu apakah nilai error ini lebih kecil dari nilai toleransi yang telah ditentukan. Jika iya, maka akan keluar true, jika tidak, maka false. True itulah yang akan menjadi jawaban dari soal yang kita kerjakan ini. Kita buat sama dengan absolute nilai error lebih kecil dari toleransi. Toleransinya kita ikat. Oke, false, salah. Berarti bukan ini jawaban yang kita cari. Dari ke bawah masih salah semua. Kita coba teruskan orde kita sampai ke orde ke-8. Coba. Nah, kita dapat yang true. 2,735. Lebih kecil dari toleransi. Maka hampiran ini 0,540303 ini adalah hampiran yang kita cari untuk soal ini. Begitu. Baik. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.